Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fannawasibu asyaratun wa hiya anwalan wa idan wa kaywalamul juhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wa'i wa au. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amil nasib yang selanjutnya adalah lam juhud, yaitu lam yang berada setelahnya lafadz kana yang dinafikan dengan menggunakan ma, atau lafadz yakun yang dinafikan dengan menggunakan lam. Seperti contoh daunnya Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa orang musyrik sementara kamu berada di situ, wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Mahallu syahid adalah lafadz liyu'adzibahum. Lafadz yu'adzibahum adalah fi'il mudhari' yang status i'rabnya adalah nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil nasib berupa lam juhud, yaitu lam yang berada setelahnya lafadz kana yang dinafikan oleh perabot nafi ma. Jadi apabila ada fi'il mudhari' kemasukan lam juhud, yaitu kemasukan lam yang sebelum lam itu terdapat kana yang dinafikan dengan menggunakan ma, maka fi'il mudhari' tersebut dinasobkan. Selanjutnya adalah amil nasib berupa hatta. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a ilaina Musa. Lafaz yarji'a ini adalah fi'il mudhari' statusnya nasab ataupun i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan amil nasib hatta. Dan hattanya ini adalah hatta yang bermakna kai ataupun supaya, supaya hatta yarji'a, supaya kembali kepada kami Nabi Musa. Sehingga ya nggak apa-apa, artinya kita disuruh menunggu sampai kapan, atau supaya Nabi Musa datang terlebih dahulu, gitu. Yang selanjutnya adalah jawab bil fa'i, jawab wawu
dan jawab au. Ya. Yang pertama jawab fa. Wa isyaratu fil fa'i an takuna lis sababiyah wa an takuna waqi'atan fi jawabin nafi awit tolabi. Selanjutnya amil nasib adalah jawab dengan menggunakan fa. Seperti contoh aqbil fa ahsin ilaika. Aqbil fa uhsinu ilaika. Menghadaplah kepadaku, maka aku berbuat baik kepadamu. Ya. Silahkan datang menghadap kepadaku, maka dengan sebab kamu datang kepadaku, makanya nanti ini faknya adalah fa sababiyah. Maka dengan sebab kamu datang kepadaku, aku berbuat baik kepadamu. Lah, lafaz ahsinu sina ilaika. Lafaz uhsina ini adalah fi'il mudhari, statusnya nasab ataupun i'rabnya nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil nasib berupa fa jawab. Ya. Jawab fa. Ya. Lah, cuman awas, fa jawab bisa menasabkan fi'il mudhari ini harus memenuhi syarat. Nah, dalam contoh ini fa jawabnya sudah memenuhi syarat, yaitu lis sababiyah, fa-nya fa sababiyah. Terus yang kedua, fa ini menjadi jawabnya kalam tolab. Ya, akbil berarti tolab. Tolab itu adalah tuntutan. Akbil, silahkan, bukan silahkan ya bro. Datanglah, nah, datanglah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Nah, berarti itu kan tuntutan lah, ya, tuntutan. Nah, maka fa ini karena sudah memenuhi syarat fa sababiyah dan fa apa yang dan berada pada setelahnya kalam tolab, maka fa ini masuk pada fi'il mudhari sekaligus sekaligus menasabkan fi'il mudhari. Contoh jawab dengan menggunakan wawu seperti penggalan syair, la tarum ilman watat ru ta'ab. Jangan menginginkan mendapatkan ilmu, jangan berharap mendapatkan ilmu sementara kamu tidak mau susah payah. Watat ruka, meninggalkan kesusahan. Kalau kita meninggalkan susah, ya, tidak mau susah, kita jangan berharap mendapatkan ilmu. Artinya apa? Ilmu itu didapatkan harus dengan menggunakan menggunakan kesusahan. Ya. Di la birroha, tidak dengan enak-enakan, tidak dengan ya malas-malasan, tidak. Ilmu itu harus dicapai dengan susah payah. Nah ini mahalu syahid tatruka. Lafaz tatruka ini adalah fi'il mudhari i'rabnya nasab. Kenapa nasab?
karena kemasukan wawu jawab. Wawu jawab. Wawu jawab. Jawab dari ini nafi ataupun larangan ataupun ya tuntutan. La tarum ilman wa tatrukat ta'am. Makanya wawunya ini nanti diartikan sebagai wawu ma'iyah. Pada intinya apabila ada wawu berada setelahnya kalam tolab dan masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu status i'rabnya adalah nasab, dan nanti wawunya diistilahkan wawu ma'iyah. Yang terakhir daripada amil nasab, ini enggak selesai amil nasab. Yang terakhir adalah au, jawab dengan menggunakan au. Baik nanti aunya bermakna ila sampai atau bermakna illa kecuali. Makanya kita harus bisa membedakan mana au yang menunjukkan arti ila sampai ya, ataupun hoya, dan au yang berarti illa. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah wal farqu bainahuma annahu idza kana ma ba'daha yang qad syai'an fa syai'an fa huwa bimakna ila. Kalau lafaz yang setelahnya au itu habis sedikit demi sedikit, bisa habis sedikit demi sedikit, berarti au itu menunjukkan maknanya ila ataupun menggunakan maknanya ila. Seperti contoh penggalan syair la astashilan nas-su'ba au udrikal muna. La astashilan nas-su'ba. Astashilanna as-su'ba au udrikal muna. Lah, aku akan mempermudah kesusahan atau sampai aku menemukan ataupun apa yang dicita-citakan. Artinya sesulit apapun kita harus merasa mudah. Artinya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, anggaplah yang besar menjadi kecil. Artinya secara otomatis kalau keinginan kita besar, maka sebesar apapun akan terasa kecil. Makanya kesusahan akan terasa mudah, ataupun bisa kita artikan saking kita bersungguh-sungguhnya kesusahan kita anggap mudah, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, ini mahalus syahid, pokok pembahasan adalah au udrikal muna. Lafaz udrika ini adalah fi'il mudhari, kemasukan au sababiyah, au jawab. Maka udrika ini status i'rabnya adalah nasab. Lah, aunya ini bimakna ataupun bermakna ila. Cirinya apa? Ya, cirinya au menggunakan maknanya ila. Cirinya adalah lafaz yang selanjutnya, lafaz yang setelahnya udrikal muna ini bisa habis, tapi bisa sampai lah, bisa kita hasilkan, tapi sedikit demi sedikit. Artinya apa? Yang namanya pencapaian itu keinginan, ya,
tercapainya keinginan itu kita dapatkan sedikit demi sedikit, tidak langsung. Makanya kalau lafaz yang setelahnya au ini bisa sampai, bisa hilang, bisa habis ya, dengan cepat, aksidintal ataupun istilah lainnya itu adalah dab'atan wahidatan, hanya serentak satu kali. Seperti contoh la'aqtulannal kafira au yuslima. Au yuslima. Nah, aku akan membunuh orang kafir kecuali dia masrahkan diri masuk Islam. Maka aunya ini bermakna illa. Ini perbedaannya. Kalau di sini yang namanya Islam berarti begitu selesai kafir ya sudah langsung masuk Islam. Ya. Yang namanya Islam, masuk Islam ya itu satu kali sudah. Prosesnya ya cuma syahadu an la ilaha illallah sudah kan beres. Berbeda dengan mendapatkan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, itu kan butuh proses. Berarti sedikit demi sedikit. Lah kalau ini yuslima yang namanya masuk Islam itu ya prosesnya cepat, dab'atan wahidatan. Maka aunya ini menggunakan maknanya illa. Kalau ini aunya menggunakan maknanya ila, sampai. Ya kayak orang jalan saja, itu kan ila, akhirnya sampai. Nah itu kan sedikit demi sedikit yang namanya orang. Tapi kalau masuk Islam, nah itu begitu kafir nggak ada ya sudah langsung Islam. Ya. Mungkin itu dari beberapa pertemuan mengenai tentang amil nasib. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri, mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, dengan harapan ketika kita membutuhkan Allah memberinya kembali. Ala hadiniyah wa ala mana wa salafus solih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.